Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2. Apa kabar dengan kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam belajar. Kali ini kita akan belajar tema 7, yaitu tentang kebersamaan, subtema 1, kebersamaan di rumah, pembelajaran 3. Marilah kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran 3, silaturahmi keluarga. Perhatikan gambarnya ya, keluarga Siti. Di rumah Siti sedang diadakan acara silaturahmi keluarga. Silaturahmi keluarga diadakan setiap bulan. Suasana silaturahmi menandakan kebersamaan dalam keluarga. Semua hidup rukun. Siti membantu ibu menyiapkan kue. Ibu membuat kue puding. Ibu mencetak kue dengan ukuran kecil. Ada yang diberi warna coklat, ada yang diberi warna putih, ada yang diberi warna hijau, ada yang diberi warna merah. Semua menggunakan pewarna alami. Anak-anak bermain sambil menikmati kue puding. Mereka bergembira mendengarkan cerita teman. Ayo berlatih, ayo cari tahu warna kesukaan Siti dan teman-temannya. Kata Siti suka warna hijau. Kemudian kata Ali suka warna coklat. Lengkapilah tabel berikut berdasarkan warna kesukaan teman sekelas. Warna kesukaan, kemudian di situ ada nama siswa dan banyaknya siswa. Ya, ini sekedar contoh saja ya. Misalnya warna kesukaan, ya hijau itu nama siswa atau nama teman kamu adalah Siti, Anggi, Alfi, Rafa, Tania, Rara. Nah, banyak siswanya ada berapa? Misalnya ada 6 ya, karena di sini ada 6 orang. Kemudian warna coklat, nama siswanya contohnya Goza, Fatima, Dayu, Afgan, Zora. Banyak siswa ada 5. Nah, ini disesuaikan dengan teman-temanmu ya, nama teman-teman kamu. Nah, sekarang pudingnya berwarna strawberry. Nah, misalnya teman kalian yang suka warna strawberry itu siapa saja? Kalian tulis di sini. Contohnya ya, Vina, Naura, Zafira, Alia, Restu, Aisyah, dan Fitri. Ada berapa orang? Nah, tulis juga di sini. 7 orang misalnya ya. Kemudian puding warna putih. Nah, mereka yang menyukai warna putih adalah misalnya Riri, Sari, Rania, Zizi. Ada 4 orang. Kemudian di sini warna lain. Kalian boleh menulisnya warna yang lain. Misalnya warna ungu, warna biru, dan lain sebagainya ya. Hasil pengamatan. Nah, di sini ada nomor, nama kesukaan, dan banyaknya siswa. Kalian tulis warna kesukaan yang tadi kalian data di sini, kemudian banyaknya siswa ada berapa orang yang menyukai warna tersebut. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Warna apakah yang paling banyak disukai siswa di kelasmu? Nah, ini sesuai dengan apa yang Ibu tulis tadi ya. Warna yang paling banyak disukai siswa di kelasmu adalah. Kemudian yang kedua, warna apakah yang paling sedikit disukai siswa di kelasmu? Warna putih ya, karena contohnya tadi Ibu sudah berikan ya. Kemudian, apakah kamu dapat menemukan warna lain yang tidak disebutkan pada tabel? Ya, tadi sesuai tabel, warna yang tidak disebutkan adalah hitam, biru, ungu, kuning, dan lain-lain.
Sambil menikmati kue puding, Siti dan saudaranya bertukar cerita. Siti dengan antusias menceritakan dongeng ular dan tikus. Siti mendapat cerita tersebut dari Ali. Ayo bercerita anak-anak, ceritakan kembali dongeng fabel yang berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan secara bergantian di depan kelas. Nah, ini adalah ringkasan ceritanya ya. Di sebuah gurun pasir hiduplah ular dan tikus pasir. Ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Pada suatu hari, ketika tikus sedang tertidur di sarangnya, ular mengendap-endap ingin memangsanya. Ketika ular akan memakannya, tikus berkata bahwa apabila ular memakannya, maka ular tidak akan mempunyai teman yang diajak mencari makan lagi. Ular berpikir bahwa perkataan tikus itu benar, bahwa ia akan mati karena hidup sendiri dan tidak mempunyai teman yang diajaknya mencari makan. Ular kemudian meminta maaf dan mereka mencari makan bersama-sama. Ayo berlatih anak-anak, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Mengapa sang ular ingin memangsa tikus? Ya, karena ular lapar. Yang ada di hadapannya hanya tikus. Tidak ada hewan lain ya pada cerita tersebut. Kemudian yang kedua, tikus berbicara kepada ular. Jika ingin makan dirinya, maka yang harus dilakukan adalah tikus menyuruh ular untuk memikirkan kembali akibatnya apabila ular memakan tikus. Kemudian yang ketiga, ular tidak jadi memakan tikus karena mereka berdua tidak bisa apa anak-anak? Iya, betul sekali. Tidak bisa hidup sendiri ya. Mereka saling membutuhkan. Kemudian yang keempat, ular meminta maaf kepada tikus. Apakah tikus memaafkan sang ular? Iya, bagus sekali. Tikus memaafkan ular sahabatnya. Kemudian yang kelima, setelah ular dan tikus hidup bersama, apakah yang mereka lakukan bersama? Ya, mereka mencari makan bersama. Nah, anak-anak, setelah kalian tadi mendengarkan cerita atau membaca cerita tentang tikus dan ular, sekarang kita belajar matematika ya. Siti memotong kue pudingnya menjadi 3 bagian sama besar. Nah, ini dia seperti gambarnya ya. Pudingnya dipotong menjadi 3 sama besar ya. Berarti setiap bagiannya adalah 1/3. Setiap potongnya adalah 1/3 ya. Berarti ada 3 1/3. Puding dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Satu potongan dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. 1/3 dibaca 1/3 atau 1/3. Terdapat 3 potongan sama besar. Masing-masing potongan 1/3 bagian. Ayo berdiskusi. Perhatikan gambar berikut. Puding di samping dipotong menjadi 3 bagian ya. Apakah masing-masing potongan 1/3 bagian? Tuliskan hasil diskusimu dengan teman sebangkumu. Ya, betul ya. Puding di atas masing-masing potongan adalah 1/3 bagian atau 1/3 bagian karena puding dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Ayo berlatih. Lengkapilah pernyataan berikut dengan jawaban yang tepat. 1. Siti memotong kertas menjadi 3 bagian sama besar. Setiap bagian disebut
Nah, di sini kertasnya sudah dipotong menjadi 3 bagian sama besar ya anak-anak. Nah, setiap bagian ini disebut 1/3 bagian. Nah, kemudian nomor 2, sebuah kue dipotong menjadi 3 bagian. Setiap bagian sebesar 1/3. Masing-masing potongan harus bagaimana? Ya, harus sama besar ya anak-anak. Ya, harus sama besar, maka setiap potongan disebut 1/3. Kalau tidak sama besar, bukan 1/3 namanya ya. Kemudian yang ketiga, Siti ingin membagi sebuah kue masing-masing bagian sebesar 1/3. Maka kue tersebut dibagi menjadi, dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Nah, sekarang arsirlah 1/3 dari gambar berikut. Nah, contohnya ini ya, 1/3 bagian dari gambar. Ayo berdiskusi, diskusikan dengan teman sebangku. Bagaimana sikapmu terhadap teman yang memiliki warna kesukaan yang berbeda? Sampaikan hasil diskusimu di depan kelas. Ya, contohnya saya akan menghargai teman yang memiliki kesukaan yang berbeda dengan saya. Saya tidak akan mengejeknya. Nah, ini hanya contoh saja ya. Kalian bisa menulisnya sesuai dengan diskusi kalian bersama teman-teman kalian. Ayo berlatih anak-anak, jawablah pertanyaan berikut dengan memilih sikap yang benar dengan memberi tanda centang. Ya, nomor 1, Siti menyukai puding warna hijau. Sikap Siti terhadap Dayu yang menyukai puding warna coklat adalah mengejek, menghormati, bertengkar. Mana yang benar? Iya, harus menghormati ya. Kemudian yang kedua, Siti dan Dayu menyukai puding yang berbeda, maka mereka harus mengolok, menghormati, rukun. Nah, di sini ada 2 jawaban yang benar ya. Boleh menghormati, boleh juga rukun. Kemudian yang ketiga, Siti memiliki kue. Siti membagi kue tersebut menjadi 3 bagian sama besar. Kemudian Siti membagi 1/3 bagian kepada Dayu dan 1/3 bagian diberikan kepada Edo. Siti menunjukkan sikap adil ya. Kemudian yang keempat, Siti dan keluarganya selalu tolong-menolong. Mereka tidak pernah bertengkar. Mereka saling menyayangi. Siti dan keluarganya selalu. Nah, di sini ada hidup mewah, hidup rukun, hidup ramai. Yang mana anak-anak? Iya, bagus. Hidup rukun. Di sini ada kegiatan bersama orang tua, menulis kembali cerita dongeng ular dan tikus. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita untuk kali ini. Terima kasih kalian sudah menonton video Ibu hingga akhir. Semoga bermanfaat dan dapat membantu kalian di dalam menyelesaikan tugas-tugas dari sekolah dan juga membuat kalian dapat memahami pelajaran yang Ibu sampaikan ya. Baiklah, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya.